Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Oke, seperti biasa ya hari ini kita akan memberikan watchlist yang menurut saya ya saham-saham yang layak untuk diperhatikan at least seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan teman-teman ya. Nah, saham-saham yang akan saya bahas hari ini adalah saham-saham yang masih dalam fase downtrend dan ada potensi untuk reversal. Dan kalau analisa saya benar, maka saham-saham ini bisa memberikan potensial gain yang besar teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bahas IHSG dulu ya, dimana IHSG sebenarnya udah pernah kita bahas hari Jumat ya. Buat teman-teman yang ketinggalan, kita bahas ulang hari ini ya. Jadi video hari ini kemungkinan akan agak panjang teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG Jumat kemarin naik cukup kencang 1% lebih, ditutup di level 7210 teman-teman. Dimana view saya sebelumnya IHSG kalau naik menurut saya mentok sampai sini resisten dari channeling uptrend yang dibuat. Nah, view saya kemungkinan minggu depan indeks akan koreksi dulu ya, koreksi dulu at least maybe ya bisa ke 7140-an. Di sini juga ada gap yang ditinggalkan IHSG di situ ya. Menurut saya IHSG ada peluang untuk koreksi. Nah, kalaupun IHSG sampai 7050, IHSG masih dalam fase uptrend teman-teman ya. Jadi so far sebenarnya IHSG masih oke, foreign flow masih kencang. Cuma sekarang posisinya sedang berada di resisten. Nah, jadi view saya untuk blue chip ya, jangan add dulu ya, settling stop aja buat yang udah punya. Nah, saham-saham yang menurut saya minggu depan menarik untuk diperhatikan itu masih di second liner dan third liner teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG teman-teman. Jadi ya masih bagus, cuma posisi sedang berada di resisten, jadi jangan agresif kalau menurut saya ya. Nah, saham pertama yang akan saya bahas yang menurut saya masih oke yaitu IPCM teman-teman. Oke, kita bahas IPCM. IPCM ini tahun lalu baru merger dengan IPCC ya. Kemudian habis itu sahamnya cenderung sideways teman-teman, cenderung sideways. Nah, dia sempat nyentuh level high-nya di 450 ya, 450, kemudian habis itu dia turun dan semenjak November 2021 dia sideways membentuk ya, ini ada potensi IPCM membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman, dimana Kamis kemarin dia sempat nyentuh level terendahnya di 296, itu masih di support teman-teman ya. Nah, IPCM ini sebelumnya udah pernah saya bahas juga, dimana waktu itu saya sarankan untuk beli IPCM di sekitar harga 300 sampai 294 ya, mendekati harga itu ya. Buat teman-teman yang udah beli IPCM, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 294 ya sebagai area stop loss. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa add di harga sekarang ya dengan stop loss di 294. Rewardnya di mana? Rewardnya pertama tentu ke 320, dan kalau itu di break atas maka ada potensi IPCM ke sekitaran 370 tepat di resisten ini. Ya, jadi saat ini ya sifatnya masih spekulatif untuk IPCM. Jadi strateginya buat teman-teman yang mau beli harga sekarang lamsam juga menurut saya cukup oke ya, dengan stop loss teman-teman bisa pasang di under 294. Nah, kalau teman-teman masih ragu untuk IPCM, teman-teman bisa entry setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengah porsinya lagi tunggu IPCM break dari 320 ya.
Kalau dia mampu break 320, maka potensi IPCM ke sekitar 370. Jadi ini untuk risk to reward ratio saat ini ya IPCM cukup menarik dan ada potensi IPCM sahamnya reversal teman-teman. Oke. Itu untuk IPCM ya. Jadi salah satu yang menarik menurut saya. Kemudian berikutnya ada saham Chen. Oke, saham Chen ini ya udah pernah kita bahas juga sebelumnya, teman-teman udah sering kita bahas juga. Nah, Chen sempat nyentuh level high-nya di sekitaran 450 teman-teman. Habis itu dia turun. Nah, turunnya ini menarik ya. Turunnya ini menarik, dia turun membentuk pattern yang namanya falling wedge teman-teman. Di mana arah penurunnya itu terus menyempit. Nah, kemudian saat ini Chen itu sedang mencoba untuk reversal. Dimana ya sebelumnya kita bahas di sini ada ascending triangle sempat di break sebentar habis itu turun lagi. Nah, saat ini menurut saya ya Chen itu dalam posisi pembentukan pattern inverted head and shoulders teman-teman. Oke, ini shoulder kiri, kemudian yang besar ini potensi menjadi headnya. Di sini dia berpotensi membuat shoulder kanan. Oke, jadi untuk Chen ya, menurut saya juga masih cukup menarik. Dia naik dengan volume yang gede-gede, kemudian habis itu mentok resisten. Ketiga candle terakhir dia turunnya dengan volume yang relatif tipis teman-teman. Jadi Chen menurut saya di harga sekarang untuk dibeli cukup menarik. Cuma karena sahamnya masih dalam tekanan, masih dalam posisi yang terus menurun, maka strategi yang baik menurut saya teman-teman bisa add setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi teman-teman bisa add di sekitaran harga 200. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah angka 196 ya sebagai area stop loss. Nah, kalau dia misalnya langsung naik dan break out dari sini teman-teman ya 260, maka teman-teman bisa averaging up ketika Chen ini break out dari 260 ya. Jadi strategi menurut saya saat ini Chen itu entry di setengah-setengah. Jadi teman-teman bagi, misalkan ya contoh teman-teman mau masuk saham ini 10 juta ya. Teman-teman bagi area entry jadi 5 juta dari harga sekarang ya. Kemudian 5 jutanya lagi nunggu konfirmasi apakah dia akan turun ke sini atau dia langsung break 260 ya. Jadi seperti itu strategi yang sering saya pakai juga teman-teman, dan itu bekerja dengan baik di saya dan mudah-mudahan juga bekerja dengan baik di teman-teman ya. Oke, targetnya di mana ya? Target ini sebenarnya relatif teman-teman. Jadi kalau dari patternnya ini ya, nanti dia mampu break the pattern, maka targetnya itu lumayan menarik ya. Bisa ke sekitaran resisten ini di sekitaran 356 teman-teman. Di sekitaran sini ya, 340-an teman-teman target dari Chen ya. Jadi Chen ini kalau dikatakan reversal belum, tapi ada arah-arah kalau Chen akan reversal, dan kalau analisa saya benar, maka potensial gain itu cukup gede teman-teman ya. Nah, saya terus terang ya, saya suka banget saham yang seperti ini ya, saham-saham yang baru ada arah-arah reversal ya. Karena kalau mungkin kebetulan benar analisa kita, maka potensial gain itu besar. Nah, untuk Chen ini ada isu akuisisi teman-teman ya. Ada isu akuisisi dari perusahaan apa namanya, saya lupa ya. Teman-teman bisa searching di internet, ada kok isunya kalau saat ini Chen ada isu akuisisi ya. Kemudian berikutnya Crush. Crush ini Kamis kemarin sempat saya posting di Instagram teman-teman ya. Sempat saya posting di Instagram dan Jumat kemarin dia naik 5% lebih. Dengan volume yang up teman-teman ya. Nah, Crush ini menurut saya oke teman-teman. Dimana Kamis kemarin ya saya pakai candle 1 jam. Di sini ada inverted head and shoulders yang Jumat kemarin sudah di break. Nah, perhatikan volume dia break teman-teman, gede banget kan. Nah, cuma ya di daily pattern, di daily candle dia ketahan di resisten. Di sini ada resisten dan dia ketahan di situ ya.
di sekitaran 386 sampai 390 itu resisten saat ini untuk keras. Nah, ini menarik ya, keras ini menarik. Dia ada potensi double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua, dan bottom keduanya itu lebih dalam. Nah, berdasarkan teori Wyckoff pattern teman-teman ya, dimana kalau ada double bottom dengan bottom yang lebih dalam, itu potensi kenaikannya cukup menarik ya, cukup kencang. Nah, kalau ini mampu di break ya, 390 itu mampu di break oleh keras, maka ada potensi keras itu nyentuh resistennya di 450. 440 sampai 450 lah ya. Jadi ada potensi keras ke sana kalau dia mampu break dari 390. Nah, untuk strategi saat ini ya, teman-teman bisa antri beli di sini di sekitaran harga 370. Kalau dia koreksi sampai situ, teman-teman bisa buy on di situ. Atau ya, kalau teman-teman mau buy di harga sekarang juga cukup oke, tapi porsinya dilebarin dikit ya. Misalnya teman-teman buy setengah di harga sekarang, setengah porsi, kemudian setengah porsinya teman-teman bisa beli di sini ya di 370. So far kita tahu sendiri ya, keras ini dari segi fundamental perusahaan sudah ada perbaikan dari tahun 2020, kemudian 2021 kemarin keras harga sahamnya turun dalam karena isu PKPU ya, dari utang keras itu sendiri. Dan dari kasus PKPU-nya itu sendiri untuk saat ini sudah menemui titik terang. Jadi menurut saya ya, keras ini ada potensi untuk reversal. Nah, kalau dia break 390 maka bisa dibilang itu chance untuk reversal makin tinggi teman-teman. Nah, kalau analisa saya benar, dia reversal break 390 dan ke 450-an itu potensial gain teman-teman itu cukup besar teman-teman. Jadi keras menurut saya cukup menarik. Ya, saat ini keras itu menurut saya cukup menarik, jadi bisa teman-teman perhatikan. Oke. Kemudian yang berikutnya ada MPPA. MPPA ini akan diuntungkan oleh IPO-nya Gojek, teman-teman. Nah, MPPA sendiri udah pernah kita bahas juga, sering kita bahas juga ya untuk MPPA. Nah, MPPA Jumat kemarin dia naik dengan volume yang kembali up, teman-teman. Volume yang gede, naik 5% lebih, tutup di level 408. Nah, MPPA saat ini dalam posisi membuat shoulder kanan. Nah, ini bisa dikatakan ini akan jadi apa namanya, cup and handle ya. Ini cupnya udah jadi, ini dalam posisi pembentukan handle teman-teman. Dan kalau MPPA nantinya mampu break dari 450, itu potensi kenaikannya cukup menjanjikan. Itu bisa ke sekitaran harga 700. Jadi so far MPPA ini menarik. Nah, support terdekat itu ada di 350 sampai 360. Nah, karena saat ini harganya sudah cukup jauh dari support, maka teman-teman bisa bagi areal entry di MPPA ya. Teman-teman bisa beli mungkin 30% porsi di harga sekarang, kemudian kalau dia turun lagi beli lagi sedikit. Nah, last support itu di 350. Under 350 teman-teman bisa pertimbangkan untuk out dulu di MPPA. So far ya, MPPA ini oke juga dari segi katalis. MPPA juga akan diuntungkan oleh IPO-nya Gojek kalau menurut saya pribadi ya, itu view saya pribadi teman-teman. Jadi so far MPPA juga ada potensi untuk reversal ya, dan kalau analisa saya benar, potensial gainnya itu cukup menjanjikan untuk MPPA. Kemudian ada SCMA. Nah, SCMA saham yang udah sering saya bahas juga ya, sama seperti saham-saham tadi. Nah, SCMA dulu pertama kali saya recommended buy kalau nggak salah di harga sini ya, sekitar harga 250. Saat ini harganya sudah di harga 288. MPPA juga menurut saya menarik ya, dari segi katalis sudah sering saya jelaskan ya. Sudah sering saya jelaskan di mana katalis di SCMA ini adalah hak siar Piala Dunia. Kemudian SCMA adalah salah satu
investor dari Rans Entertainment, dan Rans Entertainment isunya juga akan IPO, dan kalau beneran itu IPO maka harga saham Rans nantinya bisa mengangkat harga saham SCMA ya. Itu kalau view saya pribadi teman-teman ya, kalau view saya pribadi. Nah, saat ini ya SCMA ada potensi membentuk inverted head and shoulder juga ya. Dimana kalau dia mampu break dari 310 teman-teman, 36 sampai 310, maka bisa dibilang ada chance untuk reversal itu makin gede. Nah, saat ini di sini juga ada pembentukan yang namanya penan teman-teman ya, bullish penan. Jadi so far ya SCMA cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Support terdekat itu ada di 270. Nah, karena saat ini jarak antara harga sekarang dengan support itu cukup jauh, maka teman-teman bisa bagi area entry jadi dua teman-teman ya. Teman-teman bisa beli 50% porsi di harga sekarang, kemudian 50% lagi nunggu ya. Nunggu di 270 atau nunggu dia break dari 310 teman-teman. Dan kalau dia mampu break dari 310, potensi profitnya itu lumayan gede kalau menurut saya pribadi. SCMA bisa ke sekitaran harga 380 di resisten ini. Sorry, 370 sampai 374. Jadi so far SCMA narik, ada arah kalau saham ini akan mengalami reversal teman-teman. Jadi dari segi volume juga belakangan terakhir ya, sebulan terakhir volumenya meningkat signifikan teman-teman. Jadi so far SCMA juga salah satu saham yang menurut saya cukup layak buat diperhatikan. Nah, kemudian ada NetV, di mana NetV ini udah pernah kita bahas pada hari Kamis dan juga udah pernah saya post di Instagram. Nah, NetV saat ini ya, dia Jumat kemarin dia break pattern ascending triangle teman-teman. Break patternnya juga dengan volume yang bisa dikatakan lumayan gede ya, dari volume sebelumnya, dua volume terakhir itu lumayan gede teman-teman. Jadi NetV itu menurut saya cukup menarik. Nah, buat teman-teman yang mau swing di saham ini, teman-teman bisa beli di harga sekarang sampai last di 390 ya. Under 390 teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut dulu saham ini dengan target terdekat NetV bisa ke sekitaran 450 sampai 470. Nah, saham ini saham yang sangat volatile, high risk high return. Jadi kalau teman-teman mau beli saham ini, porsinya diatur teman-teman ya, porsinya diatur, jangan terlalu gede ya, karena kalau terlalu gede nanti bisa susah keluarnya teman-teman ya. But so far secara teknikal NetV ada arah akan reversal teman-teman. Jadi bisa diperhatikan menurut saya untuk saham NetV ini. Kemudian bonus 3 saham ya, 3 saham yang sebenarnya udah sering saya bahas juga ya, yang menurut saya juga masih cukup oke diperhatikan, yaitu Same. Nah, Same ini terakhir kali saya bahas itu kalau nggak salah di candle ini ya, lupa saya. Nah, waktu itu saya sarankan untuk beli Same di sekitaran harga ini, di sekitaran harga 404 sampai 394. Nah, Same sempat nyentuh level low-nya di 396 teman-teman. Satu tick di atas 394, satu tick di atas supportnya. Jadi so far ya, Same menurut saya masih oke, masih layak buat dicicil-cicil. Nah, view saya untuk Same maybe dia akan naik sampai 430, habis itu turun lagi ke sekitaran 400 ya. Dan Same ini ya, kalau buat teman-teman yang tertarik, belinya tipis-tipis ya, belinya tipis-tipis karena kalau menurut saya pribadi ya, Same ini kalau memang dia di sini membuat handle teman-teman, itu nggak mungkin kejadian dalam 1 minggu, maybe 1-2 minggu sampai 3 minggu baru handle-nya itu beneran jadi teman-teman ya. Jadi strateginya gimana? Strateginya dicicil-cicil, tipis-tipis. Ini untuk saham swing teman-teman ya, bukan untuk scalping. Jadi teman-teman bisa belinya tipis-tipis. Maybe 30% porsi di harga sekarang, kalau dia naik dan kepatok di sini TP dulu ya, kalau dia turun lagi beli lagi ya. Itu sesuaikan dengan trading plan masing-masing, sesuaikan dengan
risk management masing-masing. But so far secara teknikal ya, secara teknikal saham ini menurut saya masih oke ya, masih oke. Induknya juga udah naik kencang, jadi ada potensi anak-anaknya juga akan ada arah-arah untuk reversal teman-teman ya. Nah, nanti kalau SMA ini break dari 450 ya dan bertahan di atas itu potensial gainnya itu menurut saya cukup menarik ya. 500 harusnya bisa lewat ya kalau dia mampu break dari 450 ya. Oke, itu untuk Same. So far Same juga menarik. Kemudian ada MMLP ya. MMLP juga sahamnya udah sering saya bahas teman-teman ya. Pertama kali kita recommended buy MMLP itu di sini. Ini coretan saya bikin pusing teman-teman ya. Oke, pertama kita bahas dari katalis ya. Katalis di MMLP ini sendiri, waktu di sini itu ada isu bahwa MMLP akan di tender offer oleh Provident. Nah, beberapa hari yang lalu beritanya udah keluar kalau Provident akan melakukan akuisisi di MMLP di sekitaran harga 650 sampai 675 ya, di sekitaran harga itu. And then kemudian ada isu-isu juga nanti Provident setelah tender offer MMLP akan melakukan kerjasama dengan Gojek ya, which is itu sentimen yang positif, isu yang positif untuk MMLP. Nah, secara teknikal sendiri MMLP itu ketahan di resisten di 470 sampai 475, itu ketahan di resisten. Kemudian saat ini dia turun dengan volume yang cukup lumayan ya, volume buangnya cukup lumayan, tapi dibandingkan dengan volume dia rebound ini masih terbilang cukup kecil. Nah, view saya untuk MMLP dia di sini akan membuat shoulder baru, shoulder kanan. Nah, maybe untuk seminggu 2 minggu ke depan MMLP akan bergerak membosankan ya, maybe ya. View saya untuk seminggu 2 minggu ke depan MMLP akan bergerak membosankan, tapi selama dia mampu bertahan di atas ini ya, supportnya 600 sampai 590 itu MMLP bisa dikoleksi ya di range harga 600 sampai 590. Dekat-dekat harga itu pun boleh ya, nggak harus di harga itu teman-teman. Misalnya di 610, 605 teman-teman bisa antri ya, tipis-tipis sampai 590. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pakai under 590 atau bisa pakai 550 sebagai area stop loss, itu sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kalau teman-teman entry-nya udah kegedean di sini, teman-teman bisa pasang stop loss under 590. Kalau porsinya masih cukup kecil, maka teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 550 teman-teman ya. Jadi itu sesuaikan dengan risk management masing-masing. Nah, buat teman-teman yang udah beli dari bawah, teman-teman bisa set trailing stop di sini di bawah 590, atau mungkin yang udah TP 50% di sini teman-teman bisa entry lagi di sini ya. So far ini menurut saya oke ya, menurut saya menarik, dan kalau analisa saya benar dia ada inverted head and shoulders, maka last high-nya di 900 itu sangat mungkin untuk disentuh MMLP ya. Ya, so far MMLP menurut saya salah satu properti yang masih manggung, yang masih menarik untuk diperhatikan. Kemudian ada terakhir ya, terakhir ini ada TINS. TINS ini adalah watchlist kita 2 minggu lalu ya, dimana TINS waktu itu kita bahas di sekitaran sini. Nah, per hari ini ya, per hari ini TINS masih cukup oke ya. Pertama kali kita rekomend buy TINS itu di dua area ini ya, di sekitaran 1500 dan stop loss di sini. Nah, per hari ini TINS menarik, TINS masih oke ya, TINS masih oke. Dia udah break ini konsolidasinya yang panjang ini teman-teman, dia udah konsolidasi dari 2021 kemudian 2022 dia baru breakout. Dan kalau dari view saya pribadi, TINS ada potensi at least dia bisa nutup gap di 2300 tahun ini ya, dimana teman-temannya seperti Inco itu udah break high, kemudian Antam juga pergerakannya udah cukup positif, dan TINS ini so far yang paling lambat ya, so far yang paling lagging.
Jadi ya, teman-teman bisa koleksi tins. Di harga sekarang teman-teman masih bisa koleksi, tapi tipis-tipis dulu, spare cash lebih kalau seandainya tins dibawa turun sampai 1750 ya. Jadi strategi gimana? Strategi teman-teman bisa buy 30% porsi di harga sekarang, kemudian kalau dia turun lagi, beli lagi. Last support itu di 1750, which is itu masih cukup jauh. Jadi teman-teman bisa pecah areal entry teman-teman jadi 3 bagian ya. Di harga sekarang, kemudian kalau dia turun lagi, enter lagi, turun lagi, enter lagi. Nah, oke, itu ya untuk saham-saham yang kita bahas hari ini. Saham-saham yang menurut saya menarik ya, saham-saham yang menurut saya ada arah-arah untuk reversal. Sahamnya masih turun, tapi kalau analisa saya benar dan dia beneran reversal teman-teman ya, itu potensial gainnya at least teman-teman bisa dapat 20% sampai 30%. Jadi cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Nah, teman-teman bisa pilih 2 atau 3 ya, itu sesuaikan dengan saham mana yang menurut teman-teman menarik. Teman-teman juga bisa tambahkan analisa fundamentalnya, tambahkan apa namanya, teman-teman bisa bisa juga baca laporan keuangannya yang mana yang paling menarik, teman-teman bisa entry ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan semoga market seminggu dan minggu depan masih memberikan berkah buat kita semua. Amin.